Membangun 1000 candi. Suatu hari, di istana yang megah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kamu membangun 1000 candi di sekitar istana ini. Aku ingin keindahan istana kita ini semakin memukau, ujar sang raja. Abu Nawas yang sadar akan beratnya tugas tersebut tetap tenang. Baik Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya, jawabnya sambil memberikan senyuman cerdik. Namun Abu Nawas memiliki rencana tersendiri. Ketika tiba waktunya untuk memulai pembangunan, Abu Nawas mendatangi raja dengan wajah penuh keceriaan. Ampun Paduka yang mulia, saya bersedia membangun 1000 candi tersebut. Tapi saya mempunyai satu syarat Paduka, ucapnya. Raja yang penasaran bertanya, memangnya syaratnya apa Abu Nawas? Dengan ekspresi serius, Abu Nawas pun menjawab, hamba akan membangun 1000 candi ini, hanya jika hamba diizinkan menyebutnya Candi Kecil Harun ar-Rasyid. Raja yang terkejut pun bertanya, lah, memangnya kenapa harus diberikan nama itu? Abu Nawas pun menjelaskan dengan cerdik. Begini Paduka, kalau kita beri nama candi itu dengan nama Candi Kecil Harun ar-Rasyid, maka setiap kali orang melihat atau membicarakan candi-candi itu, mereka akan selalu mengingat besar dan gagahnya istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Raja yang terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas pun akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Abu Nawas segera memulai pekerjaannya. Namun rencana cerdiknya segera terungkap. Alih-alih membangun 1000 candi megah, Abu Nawas malah membuat 1000 candi yang sangat kecil, hampir seukuran korek api. Ketika raja melihat hasil karya Abu Nawas, ia pun merasa heran. Abu Nawas, ini sih bukan seperti yang aku bayangkan, ucapnya. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, tapi Paduka yang mulia, hamba ini kan membangun 1000 candi sesuai dengan permintaan Paduka. Dan dengan ukuran yang kecil ini, candi-candi ini bisa ditempatkan di seluruh sudut istana, menambah keindahan setiap tempat. Dan Raja Harun ar-Rasyid pun tak jadi marah setelah mendengar jawaban cerdik Abu Nawas. Kuah dibalas rempah. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa diam. Namun dalam hati dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun di sisi lain, dari Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja, karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, raja bergumam dalam hati, awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena.
Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari negeri sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikut diundang atas perintah raja. Semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberi kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya." Setelah itu Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan karena sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun menengoknya diiringi beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu mendengar bahwa raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi, demikian dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya baginda raja. "Ya, inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas," kata baginda raja. "Baiklah tuanku, berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut raja. Tiba-tiba raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata baginda raja. Maka Abu Nawas pun langsung bersimpuh sambil memberi hormat kepada baginda raja. "Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya, ya sekarang hamba memberi Paduka isinya. Nah, kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas sedikit mengancam. "Diamlah wahai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar," kata baginda raja. Setelah kejadian itu, raja dan pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya.
bahkan berhasil memalak rajanya. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa. Suatu hari, Abu Nawas menjaili Baginda Raja. Namun, kali ini usilnya bisa dibilang kelewat batas, sebab Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya, perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasehat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu.
Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian," tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memaksa hamba, sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf." "Baiklah, sekarang kamu boleh pulang dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Diusir dari kota hanya karena mimpi. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera meninggalkan negeri tercintanya hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan.
Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, seperti dinginnya jam harir. Sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini ia melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan. Karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Imam Syafi'i menolak mensolati jenazah Abu Nawas. Kisah Abu Nawas yang terkenal dengan sifat jenaka dan kekonyolannya ternyata saat kematiannya membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyolati Abu Nawas. Bukan itu saja, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang gemar berbuat maksiat dan agak gila. Dia gemar minum khamr hingga dia mendapat julukan penyair khamr. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja, bersama para peminum khamr, dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk, tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Gara-gara syairnya ini,
Khalifah Harun ar-Rasyid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi ada orang yang mengatakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia." Lalu gerangan, apakah yang membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya dan akhirnya bersedia mensolatkan jenazah Abu Nawas yang sebelumnya ia tolak? Berikut kisahnya. Menurut satu riwayat, ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau mensolati jenazahnya. Namun, ketika jasad Abu Nawas hendak dimandikan, di kantong baju Abu Nawas ditemukan secarik kertas bertuliskan syair berikut ini. "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang Kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan keindahan ampunan-Mu, dan aku pasrah setelah ini." Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Dia pun bergegas langsung mensolati jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir.